Kenapa Anda tidak beragama? Lah, gini, setiap manusia yang lahir itu ateisme. Karena culture, dia jadi punya agama. Jadi saya hanya kembali ke... Benarkah bahwa fitrah manusia itu tidak beragama atau ateis? Dan benarkah postingan tersebut? Maka untuk menjawab hal ini, kita tentunya harus mengetahui makna dari fitrah itu sendiri. Makna dari fitrah secara umum adalah kecenderungan kepada kebaikan. Secara khusus, dalam artian fitrah keadaan kita lahir, itu dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Jadi semua manusia atau anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjinasihi. Kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan mereka menjadi beragama Yahudi atau Nasrani atau Majasi. Bukan Majasi, Majusi. Dalam fatwa Imam Ibnu Salah sendiri menjelaskan takrif daripada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beliau menjelaskan di dalamnya mas'alatun fi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi yarwihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa qauluhu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjinasihi fahal al muraduh bil fitrah al madkur hiya fitratul Islam wal fitrah allati hiya al khalqu wal ibada wal ikhtira. Beliau menjawab ajaba radhiyallahu anhu ma'nahu wallahu alam annahu yuladu wa yuramu talabbisin bihaqiqatil kufrih fa innahu bil i'tiqadih wala wujudah qat'an fa abawahu yuhawwidanihi qabla al buluwi min haisul ahkam tabqa wa ba'dal buluwi bitaklihi lahuma fi haqiqatil kufri mubasyaratan anhu minhu wa mulabisahu minhu lil kufri. Beliau menjelaskan takrif atau makna dari fitrah di dalam hadis ini. Apakah yang dimaksud fitrah di sini adalah fitrah Islam ataupun yang dimaksud di sini adalah awal perciptaan? Beliau menjelaskan atau menjawab bahwa yang dimaksud fitrah di sini adalah keadaan manusia yang ghairu mutalabbisin bihaqiqatil kufri, tidak mempunyai status kafir ataupun agama lainnya. Kenapa? Dikarenakan fa'innahu bil i'tiqadi wala wujuda qat'an. Karena kafir, iman dan lainnya itu adalah ditimbulkan dari adanya i'tiqad. Sedangkan anak yang lahir itu tidak mempunyai i'tiqad. Dalam keterangan lain, dalam hadis, bukan dalam hadis, dalam Tamhid, kitab Tamhid 5 fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, itu dijelaskan beberapa takrif tentang fitrah. Ada yang mengatakan fitrah itu adalah awal penciptaan. Di takrif yang lain dijelaskan bahwa fitrah itu adalah al-Islam. Jadi fitrah itu Islam, artinya semua anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Cuma kemudian orang tuanya lah yang membuat mereka adalah menjadi kafir atau agama-agama lainnya. Cuma yang paling sahih dalam mengenai takrif di hadis kullu mauludin adalah awal perciptaan manusia yang status mereka ketika diciptakan mempunyai kesiapan untuk menerima kebaikan.
Maka dari penjelasan yang sudah kami paparkan, kita bisa mengetahui bahwa pernyataan yang ada di postingan tadi itu tidak benar. Dikarenakan makna atau definisi dari fitrah itu bukan tidak beragama. Jadi ketika kita lahir, kita tidak beragama, itu tidak benar. Kita tetap mempunyai kesiapan untuk beragama, cuma dalam keadaan kita masih lahir, kita tidak bisa distatuskan sebagai agama apa. Dikarenakan kita tidak mempunyai iktikad. Cuma jelas bahwa keadaan kita ketika lahir, kita butuh yang namanya pencipta. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mengenai bahwa fitrah manusia adalah beragama. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Fa'aqib wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun." Yang artinya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu atau dalam artian kamu kepada agama yang lurus. Yang dimaksud ad-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Yang din hanifah itu merupakan fitrahnya Allah allati fataran nasa 'alaiha la tabdilah, merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan kepada manusia. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud fitrah ketika kita lahir adalah kesiapan kita untuk menerima kebaikan, dalam hal ini adalah agama. Kemudian yang dimaksud dengan ad-din hanifah di sini agama apa? Tentunya yang dimaksud din di sini adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang benar menurut Allah cuma agama Islam. Dan agama Islam ini merupakan agama yang paling logis, yang bisa diterima oleh akal kita. Artinya ketika kita mempunyai pikiran yang terbuka dan kita bisa menerima kebenaran, melepaskan kefanatikan, tentunya kita dapat memilih agama Islam daripada agama-agama yang lain. Kemudian datang pertanyaan, apabila ada anak terlahir dalam lingkungan atau keluarga yang non-Islam, apakah anak tersebut nantinya disiksa atau berkonsekuensi? Apakah anak tersebut disamakan dengan orang tuanya? Tentunya kembali dengan pembahasan dari awal tadi, bahwa hakikatul kufri atau iman itu nanti ketika ba'dal baliw. Karena sebelum baliw itu hanya hukman. Secara hukum memang mengikuti orang tuanya. Cuma secara mubasyaratan itu nanti ketika beliau. Sehingga ketika beliau mereka mempunyai mempunyai akal yang bisa membedakan mana agama yang benar, mana agama yang tidak benar atau tidak baik. Tentunya agama yang paling baik, yang paling logis ketika kita mau berpikir dan menerima kebenaran dan melepas kefanatikan, tentunya adalah agama Islam. Kemudian kalau semisal ada anak wafat sebelum mereka beliau, sedangkan keadaan orang tuanya adalah non-muslim, bagaimana status anak tersebut dalam hukum Islam? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, setidaknya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan anak tersebut mengikuti orang tuanya. Artinya ketika orang tuanya itu kafir, maka anak tersebut juga kafir. Artinya dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang mengatakan tidak, karena ini masih fitrah. Memang secara hukum tabaan, tapi secara mubasyaratan belum. Sehingga anak ini menurut pendapat kedua tetap nanti masuk ke dalam
surga menjadi wildan nanti. Ada pendapat yang menengahi antara dua pendapat ini, yaitu anak tersebut nantinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut nanti diuji, apakah engkau beriman kepadaku? Kalau dijawab iya, nanti oleh Allah diberi pertanyaan lagi. Kalau kamu memang iman, maka masuk ke neraka. Nah, kalau misalkan anak tersebut mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka anak tersebut masuk ke neraka, maka orang tersebut termasuk orang yang selamat, dan apabila tidak, maka sebaliknya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Inti atau kesimpulannya bahwa kita terlahir sebagai ateis itu tidak benar. Memang secara status belum bisa distatuskan, cuma tetap kita lahir dalam keadaan mempunyai Tuhan, kita harus beragama. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.